Halo Rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya si El yang hobi merangkum film. Saya sangat bersemangat sekali hari ini dan semoga kalian juga tetap semangat karena kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat amat brutal dan beradrenalin, melebihi iuran BPJS. Film ini berjudul Nobody, dirilis pada tahun 2021. Penasaran dengan film ini? Jadi langsung saja pasang handsfree, menyesuaikan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, dan selamat menonton. Kisah akan berfokus pada pria parubaya bernama Hutz Mansell. Ini orangnya, di mana beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hutz sendiri bekerja di perusahaan sang ayah mertua sebagai administrasi yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas monoton dan begitu-begitu saja, tanpa ada sesuatu yang beradrenalin sedikit pun. Hingga suatu malam kediaman Hutz pun didatangi dua pencuri, yang mana Hutz sendiri berhasil memergoki mereka. Namun, karena suatu hal tertentu, Hutz pun membiarkan mereka mengambil uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Take it. Give me your fucking ring! Tak diduga, anak sulung Hutz pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu. Dan ketika pencuri yang lain teralihkan pertahanannya, kita akan melihat Hutz memegang sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi, Hutz justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. I said let him go. What the fuck, Dad? Alhasil anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan sikap Hutz, ditambah lagi dengan sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. You know, if that was my family. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut pun menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hutz sebagai kepala keluarga sekaligus pelindung keluarganya mulai mendapat keraguan dari istri dan anak sulungnya, kecuali si bontot yang masih kecil. Tak cukup sampai di situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberi sindiran keras dan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, dia tentu tidak tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada maling tersebut. Dan itu cukup membuat Hutz sedikit roasting. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Hutz mendapat perlakuan kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hutz berjaga-jaga. So, Jesus! Alright, don't want it. Keep my sister safe, bro. Ini adalah ayah mertuanya alias bos tempat ia bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Hutz membeli perusahaannya ini, karena dengan usianya yang sudah tua, beliau atau sang mertuanya ini berniat untuk pensiun, namun karena harganya belum sesuai, Hutz pun diminta memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dan rutinitasnya, Hutz ternyata memiliki radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama, di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Hutz sebenarnya, dan percakapan Hutz dengan seseorang di radio tersebut akhirnya menguak fakta menarik tentang kenapa alasan Hutz tidak melakukan perlawanan di malam itu. Karena ternyata Hutz sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami krisis ekonomi. Karena jika mereka maling profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk uang receh yang tidak terlalu banyak. Dan paling menarik dari semua itu adalah pistol yang mereka gunakan malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itu adalah alasan kuat kenapa Hutz malam itu tidak melakukan perlawanan. Dan dengan semua fakta barusan dan denhan semua analisa yang Hutz bisa lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran kalian, saya, atau kita semua tentang siapakah sosok Hutz sebenarnya. Seriously? Selepas pulang kerja, Hutz pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah aba-aba, di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa sambil menonton TV Ada Apa Dengan Cinta. You don't look okay.
Saat pulang, Hutz pun berdiri di depan rumahnya, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan dia merasa cukup kecewa dengan dirinya sendiri yang gagal menjadi seorang sosok pelindung bagi keluarganya. Dan itu membuat Hutz merasa gelisah, galau merana. Saat sudah masuk ke rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa 2 pencuri semalam, disitulah Hutz benar-benar merasa sangat emosi. Dengan cepat Hutz pun ke panti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana, dan dengan sebuah petunjuk tato pada lengan si pencuri yang dilihatnya pada malam itu, Hutz pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. There's this thing I gotta do. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hutz di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi dengan orang-orang yang bukan sembarangan, dan kedatangan Hutz ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Who are you? Namun yang menarik adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Hutz, dia pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Thank you for your service. Saat si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat amat rapat, disitulah orang-orang mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. How can I help you? In the direction of this person. Tak mau membuang waktu, Hutz pun sudah berada di kediaman kedua pencuri itu, di mana Hutz muncul seperti Baba Yaga alias The Boogeyman, dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan. Namun saat Hutz ingin melakukan hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya berhenti ketika melihat bayi kedua pencuri itu menangis, hingga Hutz pun kesal kepada dirinya sendiri dan memukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada kelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Hutz tersenyum karena akhirnya mendapat sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosi. Dan ketika para penumpang panik karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hutz pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar lalu masuk kembali ke dalam bus dan menguncinya dengan rapat. Lantas apa yang akan dilakukan Hutz? Ya, dia akan menghajar mereka semua. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 pemuda tinggi besar, di mana Hutz memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua, yang mana adegan ini cukup ditampilkan dengan realitas dan itu sangat-sangat beradrenalin. Dan sampai sini sudah jelas bahwa Hutz bukan pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutz. Namun tanpa banyak pertanyaan, dia pun mengobati Hutz dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Sementara itu adegan berpindah ke tempat lain, yang mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Yulia Kuzinetso, atau biasa dipanggil Yuli. Yang mana Yuli terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yuli sendiri adalah seorang mafia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayai semua uang milik mereka di penyimpanan tempat milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya, yang mana sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka semua, karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Dan apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di hadapan para rekan-rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka semakin meningkat.
Tak lama Yuli mendapat telepon dari rumah sakit yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban Hutch saat peristiwa di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya berhasil mendapatkan kartu identitas milik kerjanya Hutch. How can I find this man? Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hutch pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala dan tak lama mendapat panggilan telepon dari yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar Hutch adalah anggota keluarga mafia besar Rusia berbahaya, yakni Yuli. Untuk mencari informasi mengenai si Yuli ini, Hutch pun pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting. Entah siapa itu, tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah mempekerjakan Hutch di masa lalu. We long. He's as bad as they come. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hutch pun sedikit tidak menyesal tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap risiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan data tentang Hutch. Dan alangkah kagetnya si staf tersebut mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan kebrutalan Hutch di masa lalu. Sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. I'm out, no need to pay. Good luck. Why you much? Saat Hutch sedang makan malam, di luar dugaan Yuli ternyata bergerak lebih cepat dari dugaannya, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat, Hutch pun meminta keluarganya untuk ke ruang basement, di mana mereka semua dibuat bingung dicampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil 911. Don't call 911. Ketika pasukan Yuli masuk, sesaat saya diingatkan dengan film John Wick ketika rumahnya didatangi kiriman mafia Rusia bernama Vigo. Dan sekarang saya makin dibuat penasaran apa yang akan dilakukan Hutch kepada pasukan Yuli ini. Faktanya, Hutch ternyata memiliki jiwa brutal 2 kali lebih sadis dibandingkan John Wick, di mana Hutch membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan begitu gila, meskipun akhirnya dia harus tertangkap dan disentrum dari belakang. Namun bukan Hutch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan, Hutch pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling, yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan memberanikan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran, kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun Hutch yang tertutup memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali aman. Deal with us then. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hutch pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu adalah sisa harta di pekerjaannya di masa lalu. Kalau di John Wick kan dia punya emas batangan tuh, yang kalau dibuka isinya coklat. Kalau di sini Hutch punya emas batangan. Sneaky devil. Sementara itu, sang ayah yang ada di panti jompo pun didatangi oleh 2 orang suruhan Yuli, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Yuli. Dan Anda akan benar-benar terkejut ketika melihat kedua orang suruhan Yuli tersebut sama sekali tak berkutik ketika ayah Hutch yang sudah tua ini ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. What a wonderful world.
Setelah membakar rumah beserta seluruh pasukan Yuli, Hutch pun menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempat dia bekerja dengan emas batangan miliknya. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan akan memukulnya. Namun Hutch yang sudah tidak peduli dengan cepat memukul perut si adik ipar, yang mana dia sangat amat kesakitan untuk kemudian Hutch memintanya tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Now get out of here. Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah salah satu asisten kesayangannya. Sama seperti Viggo, orang yang telah macam-macam dengan orang yang salah yakni John Wick, Yuli pun mengerahkan semua pasukan miliknya dan semua orang yang ada hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch Mansell. Hutch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang mana Hutch berniat untuk melakukan perang kepada Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu, tanpa takut sedikit pun, Hutch pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santai membantai semua pasukan bersenjata di sana, yang mana itu menyiratkan satu hal bahwasannya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, Hutch pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli, yang mana tertentu itu akan membuat Yuli akan bertanggung jawab atas hilangnya uang milik mereka. Dan yang paling gila dari situ adalah, setelah Hutch mau menghancurkan bisnis Yuli, Hutch pun dengan bernyali nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, yang mana kita bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut dengan Yuli dan semua pasukannya. Enjoying your meal? Namun di balik semua tindakan dan nekatnya itu, Hutch ternyata memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesempatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli, Hutch pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Think it over. Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli, hingga saat Yuli keluar dan akan mengajarnya. Jangan salahkan Hutch jika Yuli memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch diberondong ratusan peluru, dan sampai di tempat perusahaan miliknya, Hutch pun tiba-tiba ditolong dengan orang yang menembaknya dari atas, yang ternyata adalah orang yang sering berbicara dengan dia di radio, sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap sebagai adik sendiri oleh Hutch. Pria ini bernama Harry. Namun bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba si ayah Hutch yang sudah aba-aba yang sudah ujur ini ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi mafia Rusia jahat itu. If I didn't miss this shit. Sementara itu, Harry terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah pasukan Yuli berhasil masuk ke dalam, yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan satu tembakan yang dilagangkan olehnya. Namun Hutch tetaplah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch pun kemudian dengan cepat menembak mereka dengan jarak dekat untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas, lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat masa lalu terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah keluarga yang sangat ditakuti, karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisalah si Yuli yang berhasil hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Harry, di mana mereka bertiga terdesak. Dan jangan anggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan, karena dengan semua kegilaan dan kebrutalan Hutch, dia pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru,
Kemudian datang mendekati Yuli sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di depan bebenguk si Yuli, hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Hutch pun kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh 2 orang polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut, dan seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan itu semua sendirian. Tak lama salah satu polisi pun mendapat panggilan telepon, disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari orang yang sama, yang nampaknya sangat penting entah siapa itu. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikit pun. Saat polisi itu bertanya, "Siapakah kamu sebenarnya?" Hutch pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Me, I'm nobody. Tamat ending yang sangat mengenang-badikan.